Oke, kali ini kita bakal bahas topik demografi yang super menarik dan mungkin jarang banget kedengeran sama kalian, yaitu fenomena negara krisis pria. Apaan tuh? Kenapa kita perlu tahu? Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Negara krisis pria. Kedengarannya dramatis banget ya. Istilah ini emang bukan sesuatu yang kita dengar tiap hari di berita. Tapi ini adalah fenomena demografis yang beneran ada. Dan dampaknya ke masyarakat dan ekonomi itu, wah, besar banget. Jadi, apa sih sebetulnya yang kita maksud dengan istilah ini? Biar kita semua satu frekuensi, kita langsung aja deh ke definisinya. Gini, intinya simpel banget. Di negara-negara ini, jumlah perempuannya jauh lebih banyak daripada laki-laki. Tapi, ini bukan sekedar angka di atas kertas loh. Ketidakseimbangan ini tuh kayak cermin dari sejarah panjang, masalah kesehatan, sampai tekanan ekonomi yang dialami sebuah bangsa. Oke, sekarang kita udah tahu definisinya. Pertanyaan selanjutnya yang logis ya, di mana aja sih kita bisa nemuin negara-negara kayak gini? Coba kita lihat petanya. Kalau kita perhatiin nih, kelihatan banget polanya. Sebagian besar negara ini ngumpul di Eropa Timur. Ada Rusia, terus negara-negara pecahan Uni Soviet kayak Ukraina dan Belarus, sama negara Baltik kayak Latvia dan Lithuania. Nah, ini contoh-contoh utamanya. Sekarang coba kita lihat beberapa kasusnya lebih dekat. Nah, Rusia ini sering banget disebut sebagai contoh klasiknya. Negara ini punya salah satu gap gender paling lebar di dunia, apalagi di kalangan orang dewasa dan yang lebih tua. Fenomena ini tuh saking signifikannya, sampai jadi bahan penelitian demografi di seluruh dunia. Yang bikin menarik di sini tuh penyebabnya berlapis-lapis, bukan cuma satu hal aja. Di Rusia, angka kematian dini pada pria itu tinggi banget. Seringnya karena gaya hidup dan masalah kesehatan gara-gara alkohol. Nah, itu ditambah lagi sama bekas luka demografis dari perang-perang dahsyat di abad ke-20 yang makan banyak banget korban laki-laki. Sekarang kita geser ke Ukraina. Di sini kita lihat gimana konflik modern secara tragis dan langsung itu membentuk demografi sebuah negara. Perang di masa lalu dan konflik yang masih berlangsung sampai sekarang itu punya dampak yang luar biasa besar ke populasi pria, yang akhirnya bikin jurang rasio gender makin lebar. Sementara itu, kalau kita lihat negara-negara Baltik, ceritanya agak beda. Faktor utamanya bukan perang, tapi lebih ke isu kesehatan publik yang udah kronis. Angka harapan hidup pria di sana itu konsisten jauh lebih rendah dibanding wanita. Dan ini masalah yang udah berjalan selama beberapa generasi. Kita udah lihat contoh-contohnya ya, tapi sekarang yuk kita gali lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih akar masalah yang mendorong ketidakseimbangan demografis ini secara umum? Pada dasarnya, kita bisa rangkum jadi 4 faktor utama. Pertama, angka kematian pria yang lebih tinggi, entah karena pekerjaan berisiko atau gaya hidup. Terus ia jelas, dampak perang. Ketiga, harapan hidup pria yang secara biologis dan sosial emang cenderung lebih pendek. Dan yang terakhir, migrasi, di mana banyak pria meninggalkan negaranya buat kerja di luar negeri. Nah, slide ini nunjukin salah satu faktor yang paling mendasar dan universal. Di hampir seluruh dunia, perempuan emang hidup lebih lama dari laki-laki. Tapi, di negara-negara yang lagi kita bahas ini kesenjangannya jadi ekstrim banget. Hal-hal kayak budaya kerja yang keras, keengganan pria buat periksa ke dokter, sama gaya hidup yang berisiko tinggi, itu makin memperburuk kondisinya. Dan jangan lupain faktor ekonomi. Di banyak negara ini, karena kesempatan kerja terbatas, banyak banget pria yang akhirnya jadi pekerja migran. Mereka pindah ke negara lain, dan hasilnya, populasi di negara asal jadi makin didominasi perempuan. Ini mungkin bukan penyebab utama, tapi jadi faktor pelengkap yang penting banget. Jadi, setelah kita lihat semua data dan penyebab ini, apa kesimpulan besarnya? Apa sih yang bisa kita pelajari dari angka-angka demografis ini tentang sebuah masyarakat? Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Cuma dengan ngelihat rasio gender, kita bisa baca cerita sebuah bangsa, sejarah perangnya, tantangan kesehatan publiknya, sampai kondisi ekonominya. Ini tuh kayak potret masyarakat yang kuat banget. Nah, ini dia inti dari obrolan kita hari ini. Fenomena krisis pria ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah puncak dari jalinan yang rumit antara sejarah yang keras, isu kesehatan publik yang kadang terabaikan, dan realitas ekonomi yang sulit. Semua faktor ini saling nyambung dan memperkuat satu sama lain. Dan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang lebih besar. Ini bukan lagi soal angka, tapi soal manusia. Gimana caranya sebuah masyarakat bisa berfungsi dan berevolusi ketika struktur paling dasarnya berubah? Apa dampaknya ke dinamika keluarga,
peran gender, pasar kerja, dan ya masa depan bangsa-bangsa ini. Ini pemikiran yang dalam banget dan layak kita renungkan bersama.